Kemudian yang kedua, apabila ibadah itu mempunyai dua awal, awal hakiki dan awal nisbi, maka wajib serangkai niat pada keduanya. Contohnya dalam hal ini wudhu dan mandi. Yang disebut awal hakiki di sini ialah awal rukun dari ibadah itu. Awal nisbi yaitu apabila dimulai dengan sun sebelum rukunnya. Contoh nama jene'eh. Awal hakikinna jene'eh wattunna ibisai rupai. Awal nisbina wattunna ibisai limai. Apa mulai ibisai limai? Maka awal hakiki, kalau di situ baru kita berniat, maka ini yang sebelumnya tidak dapat pahala. Wudhu kita sah karena kita berwudhu pada awal rukun. Rukun pertama sudah niat. Tetapi lepai apalagi ki pugawe sunat ibu gawe ki ulun nasabak de patomania. Ya apa nak jawab apalagi ketika kita sudah berniat. Sebelum berniat belum jalan pahala. Nah, hari ini kita nanti berniat setelah basuh muka, itu sudah sah wudhu kita, tetapi hilang pahalanya ketika basuh tangan, ketika berkumur-kumur, ketika mengesusu, ketika siwak. Hilang itu karena itu adalah sunat yang dilakukan sebelum berniat. Jadi kalau awal nisbinya itulah sunat yang dilakukan sebelum fardunya, itulah awal nisbinya. Ya, jadi sebaiknya kita berniat ketika memang awal pekerjaan, awal dilakukan cuci tangan, di situ berniat. Termasuk sunat di situ setelah berniat ialah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Suku nih kok pakai roh, baru sempurna. Demikian juga waktu mandi. Waktu mandi, awal hakikinya itu ketika menyiram tubuh. Tetapi ada sunat sebelumnya. Ada sunat sebelumnya itu. Apa itu sunat sebelumnya? Yaitu kita berwudu. Dan ada wajib sebelumnya, sebelum mandinya, yaitu kita istinja. Apabila kita habis buang air, itu wajib sebelum mandi dilakukan. Nah, agar supaya kita mendapatkan pahala semua itu, maka niatnya sudah di situ. Nah, ini contohnya mendahulukan niat. Niatnya sudah di situ. Jadi dalam hal ini lebih dahulu niat mandinya, baru niat wudunya. Karena kita mau mandi ini dengan sempurna dengan sunat-sunatnya. Kalau saja bukan sempurna dengan sunat-sunatnya, langsung saja siram badan. Itu langsung saja fardunya tanpa sunatnya. Tapi kalau mau melakukan dengan sunatnya, mulai ketika kita istinja, di situ sudah berniat. Sudah berniat. Lalu sesudah itu kita berwudu, itu juga dengan niat wudunya. Kemudian dilanjutkanlah dengan menyiram badan, kemudian bersabun, kemudian menyiram lagi, menggosok badan, kemudian seterusnya menyelesaikan itu dengan menyiram terakhir. Dan sesudah itu kita tidak perlu lagi berwudu. Sudah wudunya sudah lebih dahulu, tidak perlu lagi berwudu, terkecuali kalau ketika kita habis mandi ini menyentuh lama rupa. Maka batal tadi wudu pertama, terpaksa kita berwudu ulang. Tapi kalau tidak pernah lagi, karena itu yang pertama dibersihkan, di samping istinja, maka itu pertama dibersihkan al-mukarram atau al-mukarramah, baru berwudu.
Nah, sehingga ketika mandi nanti tidak usah lagi disentuh itu, karena sudah dapat bagiannya, dia malah mendapatkan prioritas pertama. Nah, maka ketika sedang mandi tidak usah lagi. Dan kalau itu kita lakukan, maka nanti setelah selesai mandi tidak perlu lagi berwudu. Terkecuali tadi kalau kita ada menyentuh lagi, terpaksa gara-gara itulah menyebabkan kita harus kembali berwudu. Saya kira ini bahasan kita pada malam hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Wa sallallahu alaihi wasallam ala min al-Fatihah. A'udzu billahi bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.